Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue bakal membahas preview match di UCL Stage ke-8 antara Napoli melawan Chelsea yang akan diselenggarakan di Estadio Diego Armando Maradona di Naples, Napoli hari Kamis subuh ya, nanti malam jam 3 pagi. Dan kalian juga bisa bergabung dengan gue di Watch Along Bridge of Blue yang akan live react ya di pertandingan ini, dan gue mungkin akan kedatangan tamu. Siapakah dia? Nanti langsung join aja dan nyalain notification-nya. Dan gue juga akan memberikan giveaway seperti biasa di Watch Along Bridge of Blue. Jadi pastikan kalian semua join nanti jam 3 pagi ya. Mungkin acaranya akan mulai jam setengah 3 ya. Dan sebelum mulai gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Batam, True Blue dari Ambon, dan True Blue dari Taiwan. Thank you buat kalian semua yang sudah join ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Terima kasih untuk supportnya dan respect dari gue, dan sehat selalu untuk kalian semua ya. Kalian juga yang baru join, ini bisa subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa membantu gue dengan memberi hype ke video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Ini bukan sesuatu yang cocok logi ya. Ya, ini cocok logi sih sebenarnya ya. Karena terakhir kali Chelsea bertandang ke Napoli itu pada musim 2011-2012. Kunjungan Chelsea ke Napoli untuk pertama kali itu diakhiri dengan kebobolan 3 gol di kandangnya Napoli pada saat itu. Tapi Chelsea berhasil membalas 4 gol di Stamford Bridge di leg kedua 16 besar pada gelaran UCL 2011-2012. Chelsea akhirnya mampu lolos ke 8 besar dan terus melaju sampai ke final UCL di musim itu ya. Pertandingan melawan Napoli di musim itu menjadi titik balik Chelsea. Setelah di awal musim dinakodai oleh Andre Villas-Boas, Chelsea terseok-seok selama setengah musim di Premier League dan harus memecat Andre Villas-Boas di pertengahan musim. Di bulan Januari, Di Matteo yang masuk sebagai asisten pelatih Andre Villas-Boas pada saat itu menjadi caretaker Chelsea sampai akhir musim. Walaupun di akhir musim, Chelsea mencatatkan sejarah dengan memenangkan UCL untuk pertama kalinya di musim itu di bawah pimpinan Di Matteo. Tapi di Premier League sendiri, Chelsea terseok-seok dan harus finish di peringkat 6 pada musim itu. Dan hal serupa dan similar terjadi juga di musim ini ya. Setelah Enzo Maresca memimpin Chelsea pada awal musim di bulan Januari, Chelsea resmi memecat Enzo Maresca dan menggantikan dengan pelatih baru yaitu Liam Rossinier. Di posisi Premier League sendiri, Chelsea saat ini berada di peringkat 5. Agak sedikit sulit untuk menembus zona Liga Champions setelah tampil dikdaya di awal musim. Melawan Napoli juga di UCL musim ini ya, jadi penentu lolosnya Chelsea ke babak 16 besar secara langsung. Ini bakal menjadi momentum yang cukup sama ya yang terjadi dengan musim 2011-2012. Jadi gue nggak cocok logi, gue juga nggak percaya terhadap rentetan peristiwa ya, seperti meme Mr. Bean yang sering keluar di sosmed. Tapi apa yang gue percaya, spirit yang diterapkan atau dimiliki oleh para pemain Chelsea di musim ini harusnya kurang lebih ya sama dengan apa yang dimiliki oleh skuad Di Matteo di musim 2011-2012 ya. Dan apakah pasukan Liam Rossinier ini mampu mengulang sejarah The Mighty 2012 di final pada musim itu? Kita coba lihat aja apa yang akan terjadi dengan Chelsea di pagelaran UCL di musim ini. Napoli sendiri saat ini bertengger di posisi ke-25 dengan mengoleksi 8 poin dari 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kali kalah. Napoli membutuhkan kemenangan telak ya di pertandingan ini untuk meloloskan diri ke fase knockout. Karena dengan kemenangan mereka bisa mendongkrak posisi masuk ke tim-tim yang akan berlaga di fase knockout sebelum masuk ke 16 besar. Chelsea yang saat ini berada di posisi 8 dengan raihan 13 poin hasil dari 4 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kali kalah. Sebenarnya di pertandingan ini Napoli yang jauh lebih butuh kemenangan ya untuk mengunci fase knockout mereka dan menyelamatkan musim mereka di UCL. Sedangkan Chelsea di pertandingan ini butuh kemenangan untuk memastikan lolos langsung ke fase 16 besar. Di bawah Antonio Conte, Napoli terbang tinggi musim lalu setelah berhasil menjuarai Serie A. Di musim ini mereka masih bertengger di posisi keempat. Tapi Napoli sendiri saat ini sedang dilanda krisis cedera para pemain inti. Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, dan juga beberapa lini belakang Napoli ini sedang cedera saat ini dan belum dipastikan apakah akan kembali bermain di match terakhir UCL Group ini ya. Tapi tentu bagaimanapun Napoli bukan lawan yang mudah untuk Chelsea. Rossinier harus paham betul ya permainan ala Italia, ala Conte yang sering dipertontonkan
baik di Premier League maupun di Serie A. Komposisi 3 back dan momentum serangan ini akan banyak dilakukan oleh Napoli di pertandingan kali ini. Menjaga kedalaman pertahanan ini tentu sangat dibutuhkan oleh Liam Rossoneri untuk memenangkan lini tengah di pertandingan kali ini. Walaupun strikernya bukan lagi Lavezzi dan Cavani ya di match ini, tapi tetap harus diwaspadai oleh lini belakang Chelsea. Tidak ada cedera baru ya di kubu Chelsea sendiri. Lavia dan Palmer juga sudah diinfokan ikut berlatih dalam persiapan menghadapi Napoli. Tren positif Chelsea di bawah Liam Rossoneri ini wajib dipertahankan di match ini ya. Dari 5 pertandingan memenangkan 4 pertandingan dengan meyakinkan. Performa baik juga dari Sanchez dan tajamnya lini serang Chelsea di match terakhir melawan Palace ini juga harus tetap ditingkatkan dan di-maintain di pertandingan kali ini. Hal tersebut juga harus mampu diulang oleh Liam Rossoneri ya. Setup game yang cukup baik dan build up yang rapih ini tentu akan sangat membantu di match melawan Napoli. Kegagalan mempertahankan clean sheet di match melawan Palace di 15 menit terakhir kemarin ini wajib jadi pembelajaran buat Chelsea supaya tidak terulang di match kali ini. Rossoneri harus memainkan skuad terbaik ya di match ini menurut gue. Dan match ini harus dipandang seperti final ya. Kemenangan wajib buat match ini. Napoli yang baru menang 1 kali dalam 5 laga terakhir mereka menjadi keuntungan buat Chelsea karena inkonsistensi skuad mereka diakibatkan oleh krisis cedera yang sedang terjadi di Napoli. Napoli harus ditaklukkan di putaran terakhir di UCL musim ini. Siapa aja pemain yang layak jadi starting 11 Chelsea di pertandingan kali ini? Kita bakal mulai bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, kalian bisa scan QR code yang ada di video ini. Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Rossoneri sendiri di pertandingan ini akan tetap menggunakan skema 4-2-3-1 ya, yang seperti dimainkan oleh Rossoneri di beberapa pertandingan sebelumnya dengan setup game yang dengan tempo yang cukup lambat ini membuat keuntungan buat Chelsea. Lebih memposisikan diri dan juga punya decision making yang jauh lebih baik ya. Ini membuat Chelsea mampu menguasai pertandingan di beberapa match terakhir dengan possession yang cukup luar biasa. Dan ini tentu akan sangat menguntungkan buat Liam Rossoneri dan para pemain lain seandainya Napoli tidak melakukan high pressing seperti yang dilakukan oleh beberapa tim sebelumnya ya. Dan seandainya pun Antonio Conte ini memilih untuk perang di lini tengah ya dengan high pressing tinggi yang mereka lakukan, Chelsea masih memiliki opsi dengan beberapa pemain cepat yang bisa membreak pertahanan lawan seperti yang dilakukan oleh Esteva William di match melawan Crystal Palace di mana Chelsea bisa memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh para defender lawan. Dan tentu ini semoga bisa kembali terulang ya seandainya tim Antonio Conte ini memilih untuk memainkan highline defense seperti apa yang dilakukan oleh Palace. Gua yakin komposisi ini akan menjadi komposisi yang juga mampu memenangkan pertandingan ini. Buat goalkeeper akan gue pasang Robert Sanchez. 4 backline yang akan dimainkan di match ini ada Wesley Fofana dan Trevor Chalobah sebagai duo center back di pertandingan ini. Marco Correa di sebelah kiri dan Reece James di sebelah kanan. Rotasi yang dilakukan Liam Rossoneri di akhir dan babak kedua di match melawan Palace tentu ditujukan untuk memainkan para pemain terbaik di match melawan Napoli ini ya. James yang saat ini sudah kembali fit dan siap dimainkan 90 menit, ini harus bisa memanfaatkan set piece, terutama corner ya, untuk mengeksploitasi lini belakang Napoli dan menciptakan gol di pertandingan kali ini. Kemampuan James ini harus dimaksimalkan di match ini ya, true pass dan long pass yang sangat akurat dari James ini mampu menjadi trigger effect untuk momentum serangan Chelsea seandainya Antonio Conte ini jelas memainkan high line dan high pressing. Napoli yang memiliki kecenderungan error leading to goal di match terakhir melawan Juventus ini juga harus dieksploitasi oleh para penyerang Chelsea ya. Dengan memberikan passing-passing jarak jauh dari lini bertahan Chelsea, ini semoga aja nanti Napoli bisa di-expose dan juga para penyerang Chelsea mampu memberikan threat yang cukup tinggi untuk permainan ini ya. Dan tentu hal-hal tersebut sangat dibutuhkan kemampuan James dalam membaca permainan dan juga melakukan passing. Chalobah dan Fofana ini juga harus stand out menghadapi mantan para pemain Premier League di pertandingan ini ya. McTominay dan Højlund ini tentu kita tahu menjadi andalan Napoli di musim lalu dan musim ini ya. Di sistem Antonio Conte, kedua pemain ini berhasil berkembang dengan sangat baik. Bahkan McTominay kemarin menjadi pemain terbaik Serie A di bawah Antonio Conte. Dan ini juga menjadi catatan penting ya untuk lini belakang Chelsea. Tapi tentu gue yakin Chalobah dan Fofana sudah paham betul bagaimana menaklukkan dua pemain ini ya. Karena mereka sudah sering bertemu di Premier League dan mereka berasal dari iklim yang sama. Højlund tentu di Premier League ini tidak cukup merepotkan buat Fofana dan Chalobah. Tapi di sistem Antonio Conte ini wajib untuk di red flag.
Marco Correa ini juga harus proaktif dalam defense dan berhati-hati supaya tidak mendapatkan kartu kuning ataupun kartu merah di pertandingan kali ini ya. Harus mampu menyeimbangkan lini tengah dengan memberikan bantuan overload play yang akan terjadi karena lini tengah Napoli sendiri akan dikuasai oleh 5 pemain di pertandingan kali ini. Buat duo midfield akan gue pasang Moses Caicedo dan Andre Santos. Dua pemain ini adalah paket komplit yang sangat efisien buat Chelsea sampai dengan saat ini di bawah Liam Rossonier. Duo pemain ini menjadi jangkar yang sangat baik menurut gue ya. 3 match dimainkan oleh duo midfield ini dan 3 match Chelsea mampu menguasai lini tengah. Santos juga punya kemampuan defense yang baik saat dia dibutuhkan dalam keadaan out of position. Santos bisa turun ke belakang untuk membantu Chalobah dan Fofana menjadi back kelima di pertandingan ini ya. Peran itu menurut gue dimainkan dengan sangat baik oleh Andre Santos di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan semoga aja di pertandingan ini dia mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya lagi ya. Duel lini tengah ini bakal jadi pusat perhatian di match ini, tipikal permainan Conte yang banyak menumpuk pemain di tengah, memainkan bola-bola pendek dan juga momentum serangan hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Liam Rossonier ya. Ini harus bisa dipatahkan oleh duo midfield Chelsea di pertandingan kali ini supaya tidak ada ancaman berarti yang terjadi ke gawang Robert Sanchez. Untuk trio penyerang di depan ada Estevao yang akan gue taruh di sebelah kiri, Enzo Fernandez di posisi nomor 10, dan Cole Palmer di posisi right wing. Duet trio attacker ini belum pernah dimainkan sebelumnya di sistem Liam Rossonier dan wajib dicoba di pertandingan kali ini ya. Banyaknya pemain cadangan yang dimainkan Napoli ya, terutama di lini belakang ini harus menjadi kelebihan buat para penyerang Chelsea. Harus bisa mengeksploitasi dan mengekspos ruang-ruang kosong yang terjadi di pertandingan kali ini dan harus mampu memanfaatkan komunikasi yang belum lancar dilakukan oleh lini belakang Napoli ya, seperti apa yang dilakukan oleh Juventus di pertandingan terakhir mereka. Palmer yang baru kembali dari cedera ini wajib menjadi bala bantuan buat Estevao dan Enzo Fernandez untuk menciptakan ancaman ke gawang Napoli. Fernandez juga yang tampil luar biasa di posisi nomor 10 ini harus mampu melihat celah kecil yang akan terjadi ya di lini belakangnya Napoli, apalagi jika mereka memang memainkan highline defense dan ini tentu akan sangat membantu untuk ngebreak pertahanan dari Napoli. Estevao Willian ini juga wajib dibantu ya untuk mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti apa yang dilakukan oleh Estevao di pertandingan melawan Palace. Highline defense yang kemungkinan besar akan dimainkan oleh Napoli ini tentu membuat ruang yang cukup luas buat Estevao ini memainkan speed dan skill yang dimiliki oleh Estevao untuk membuat GA di match ini ya. Nah, untuk posisi nomor 9, João Pedro ini akan gue pasang di pertandingan kali ini. Penampilan ciamik João Pedro di beberapa pertandingan terakhir ini harus mampu diulang di match ini ya. Napoli yang bertanding tanpa pilar utama di lini belakang ini harus mampu diekspos oleh João Pedro dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menciptakan GA di match ini ya. João Pedro harus mampu membantu Chelsea buat lolos langsung ke fase knockout tanpa harus ikut ke dalam playoff ya, dan ini tentu peran João Pedro di pertandingan ini akan sangat dibutuhkan untuk menciptakan GA supaya Chelsea bisa dengan nyaman memenangkan pertandingan ini ya. Nah, gimana menurut kalian starting 11 yang gue susun ini? Apakah ini adalah para pemain yang cocok dan efisien untuk dimainkan Chelsea di match melawan Napoli ini? Coba tulis komentar kalian di kolom komen. Rossonier ball, setup lambat, dan passing pendek ini akan cukup merepotkan Napoli. Perang lini tengah tentu akan sangat terjadi di pertandingan kali ini. Rossonier dan Conte sama-sama memiliki filosofi untuk menumpuk pemain tengah. Dan ini akan jadi sangat seru di pertandingan ini karena banyak banget passing yang akan terjadi di lini tengah. Tapi apapun itu, pertandingan ini harus bisa dimenangkan oleh Chelsea ya. Momentum threat yang sering dibuat oleh Liam Rossonier ini harus bisa bekerja dengan baik di pertandingan kali ini. Bola-bola mengancam harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penyerang Chelsea di pertandingan kali ini dan menciptakan gol sebanyak mungkin. Secara komposisi, Chelsea jauh lebih baik dari skuad Napoli saat ini dan secara kolektif Chelsea juga menangkan hampir seluruh statistik yang terjadi di setiap pertandingan. Dan ini akan menjadi modal yang sangat penting untuk melawan Napoli karena Napoli sendiri saat ini sedang dilanda krisis dan para pemain utamanya ini banyak yang menepi dari lapangan. No monkey business buat Rossonier di match ini. Gas dari awal ya, gol secepatnya supaya kita bisa nyaman, kill the game, amankan posisi untuk lolos langsung ke fase knockout. Dan gue rasa di match ini Chelsea mungkin bisa menang tipis dari Napoli ya. Selisih 1 gol akan sangat berarti di match ini ya. Hasil imbang ini tentu akan berat buat Chelsea karena kita tahu selisih poin di klasemen sementara UCL ini juga cukup ketat ya. Jadi pertandingan ini pilihannya adalah do or die. Jadi apapun yang dipikirkan oleh Liam Rossonier dan gue yakin dia juga tahu misi kedatangan ke Napoli ini tentu harus dimanfaatkan dan benar-benar serius mempersiapkan tim untuk pertandingan kali ini.
Nah, that's it video for today guys. Thanks for watching. Kasih pendapat kalian untuk pertandingan Napoli melawan Chelsea. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Liam Ross Senior di pertandingan ini dan berapa skor akhir dari pertandingan ini ya. Terima kasih untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk join watch along gue jam 2:30. Tetap dukung Chelsea. Watch the blue, always be blue. Up to Chelsea.